Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, mohon izin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok 4 yang berjudul Salmon Atlantik atau Salmon Chinook atau Salmon coccoliersiniosis atau penyakit mulut merah ertentik dan flavobacteriosis. Adapun kelompok 4 yang beranggotakan yaitu Muhammad Basir, Musafwan, Rifan Fikri Haikal, dan Nadi Saadah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan Rifan Fikri Haikal. Yang pertama, pendahuluan. Sebelumnya telah merangkum ketersediaan vaksin di ikan di Chili pada periode 1999 sampai 2003. Peternakan salmon Chili dimulai pada awal 1980-an dan telah menjadi salah satu sektor ekonomi negara yang paling sukses. Produksi terutama dilakukan di selatan dan didominasi oleh budidaya laut salmon Atlantik atau salmon salar. Salmonoid terbesar di dunia dengan panen sekitar 585.000 ton. Di Chili seperti di negara lain, penyakit menular adalah salah satu masalah budidaya yang paling serius. Salmonoid rickettsial septicemia atau biasa disingkat SRS disebabkan oleh bakteri intraseluler Pischirickettsia salmonis telah dianggap sebagai penyebab utama kematian pada salmon coho yang dibudidayakan sejak awal industri. Vaksin yang diaplikasikan dengan perendaman terdiri dari 29% dari total volume penjualan. 85,2% diantaranya adalah vaksin Yersiniosis, diikuti oleh bivalen atau Flavobacterium columnar atau Yersiosis dengan 9,7%. Dengan dosis 9,7%, vaksin terhadap Yersiosis dan Flavobacteriosis biasanya diberikan dengan perendaman sebelum pemindahan benur salmon ke danau air tawar. Ikan diimunisasikan 1 kali dengan ukuran 1 gram dan diperbanyak lagi dengan perendaman ketika sedikit di atas danau air tawar. Ikan diimunisasikan 1 kali dengan vaksin terhadap Yersiosis telah membuktikan kemanjurannya karena tidak ada atau hanya sedikit wabah. Ini telah berkontribusi untuk meminimalkan penggunaan obat antibakteri di danau air tawar. Tidak seperti penyakit bakteri lainnya, vaksin terhadap SRS tampaknya tidak mengurangi kebutuhan pengobatan secara signifikan karena jumlah antibiotik yang digunakan untuk kontrol tetap pada tingkat yang sama. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan Basir. Metode perendaman. Pemberian vaksin melalui perendaman dilakukan dengan merendam ikan dalam larutan vaksin atau imunostimulan dengan konsentrasi tertentu dan lama. Metode 1. Perendaman. Pemberian vaksin melalui perendaman dilakukan dengan merendam ikan dalam larutan vaksin atau imunostimulan dengan konsentrasi tertentu dan lama perendaman yang tertentu pula. Pemberian vaksin melalui pakan dengan mencampurkan vaksin dengan pakan dalam jumlah tertentu. Kasih vaksin perendaman. Umumnya benih ikan salmon awalnya diimunisasi dengan Yerukeri dengan vaksinasi perendaman dengan ukuran 2-5 gram. Sebelum mencapai ukuran ini, benur salar tidak dianggap telah mengembangkan imunokompetensi adaptif yang memadai. Resiko infeksi pada ikan kecil oleh Yerukeri karena keberadaan bakteri tersebut di mana-mana dan kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan tanpa inang. Cukup besar. Dalam satu penelitian, anak ikan salmon Atlantik dengan berat rata-rata 0,26 gram divaksinasi celup dengan Yerukeri yang tidak aktif selama 60 detik atau 1 vaksin celup.
sebelum dikembalikan ke tangki masing-masing. Kelompok benur lainnya divaksinasi celup 2 kali dengan vaksinasi penguat dengan ukuran rata-rata 1,2 gram. 2 vaksinasi cukup. 9 minggu setelah vaksinasi penguat, Uraya ditantang dengan perendaman selama 60 menit dengan dalam Y. Rukeri dalam air tawar pada konsentrasi akhir 2,5 kali 10 pangkat 7 unit pembentuk koloni. Tangki dipantau kematiannya dan diambil sampelnya selama 21 hari setelah tantangan. Perlindungannya rendah pada kedua kelompok dengan RPS masing-masing 20,4 dan 16,7 untuk kelompok vaksin 1 celup dan 2 celup. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.